Baik, selamat sore pemirsa. Kalau biasanya DPRD itu menjadi salah satu narasumber dari para jurnalis yang ada di kota Metro, bagaimana Metro ke depan, bagaimana penataan kota ke depan. Hari ini di akhir-akhir Ramadan, kami akan bersama-sama ngabuburit, berjalan bersama di kota Metro, dan saya akan bertanya kepada para jurnalis akan diapakan dan apa impian mereka untuk kota Metro ke depan. Hari ini pers dan jurnalis adalah narasumber DPRD Kota Metro. Bagaimana taman kota? Bagaimana parkir di taman kota? Bagaimana pedagang dan taman kota? Dan yang paling sulit saya jawab sebenarnya adalah ketika Bang Aap nanya, kenapa taman kota rumputnya selalu mati? Bang, kalau lihat taman kota ini, sebenarnya menurut Bang Aap harusnya kita apain? Sebetulnya potensial ya. Kita kan kota pendidikan. Taman kota itu harusnya pemerintah berpikir harus bisa disulap menjadi tempat-tempat. Pak, biasa kita jalannya kita lihat. Jalan dong. Suaranya gede lagi, Bang. Menjadi tempat orang belajar. Taman kota harus jadi tempat belajar. Gimana tuh Bang? Gimana? Banyak konsep-konsep yang bisa dibikin. Terus taman kota juga bisa menjadi tempat anak-anak bermain yang nyaman. Oke, tempat belajar, tempat bermain yang nyaman. Kita lihat nih Bang, para masyarakat nih sekarang sudah walaupun dengan keterbatasan taman kota ya, kita juga mesti objektif bahwa pemerintah juga sudah memberikan sesuatu untuk taman kota. Contohnya trotoar yang kita injek ini yang sekarang sudah sangat ramah, fasilitas umum yang sangat ramah dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Dan kita lihat di sana, taman ini cukup jadi pilihan, mungkin karena nggak ada pilihan yang lain. Tapi coba Bang Deddy nih, yang juga pernah syuting di taman kota. Bertahun-tahun taman kota ini kan selalu dapat perawatan dari pemerintah. Sekarang sudah ada tulisan Taman Merdeka. Menurut Bang Deddy apalagi yang perlu ditambah? Yang perlu dibenahi apa? Penataan. Penataan. Kalau kayak gini kita kan lihat lihatnya sambil kurang kita lihat. semerawut dia. Oke, yang mana yang semerawut? Ya itu. Kelihatannya kurang enak kan? Jadi kalau dia ditata mungkin bisa lebih bagus lagi ya. Kemudian fasilitas apa? Wifi ya kalau anak-anak sekarang ya. Iya. Jadi kalau ada fasilitas wifi-nya, terus kayak itu di penataan pedagangnya dibagusin lebih ini, jadi kan kayak pelajar kan lebih enak ya. Jadi seperti yang kata Bang Aap tadi, seperti Bang Aap bilang tadi, taman kota juga jadi tempat belajar. Iya. Metro ini kota pendidikan. Saya ingat Indra yang pernah nanya sama saya. Kenapa di kota Metro tuh nggak ada toko buku yang besar gitu? Kenapa minat baca penduduk kota Metro itu kecil? Sekarang komunitas kota Metro itu ada beberapa. Ada Geria Baca Komunitas, ada Institut Ma'arif yang udah turun langsung ke rakyat tanpa APBD untuk membawakan buku itu di halaman rumah rakyat. Menurut Indra, kehadiran komunitas pemuda yang begitu gimana? Ya, sangat baik sesuai dengan visi misi sebagai kota pendidikan. Dan tadi menyambung taman kota, ada ide sedikit kalau bisa ada perpustakaan keliling. Pusling, udah ada. Ditaruh di sini dengan koneksi internet yang memadai, dan kalau bisa ada perpustakaan internet. Perpustakaan internet, IT ya, perpustakaan yang IT. Biayanya tidak terlalu. Oke. Pemirsa, ini baru perspektif pertama tentang taman kota yang diimpikan oleh para jurnalis. Tentang tempat yang belajar, tempat yang menggembirakan buat anak-anak, tentang Fasum yang sebenarnya mereka suka tanya kepada DPRD, suka tanya kepada masyarakat apa saja yang dibutuhkan. Nanti kita akan tanya mereka lagi tentang fasilitas-fasilitas lain yang ada di kota Metro. Tapi kita sambil jalan. Tapi memang perlu juga. Kenapa tidak mungkin kalau taman kota ini juga ada panggung teater? Nah, kenapa tidak mungkin bahwa yang lingkaran ini kita jadikan panggung teater? Teater sehingga orang bisa bermusik ya. Oke, bermusik, berdongeng karena anak-anak zaman sekarang Nah, sudah itulah jalan. tadi yang saya bilang kepada pembelajaran. Terus membuat orang tua ikut gitu loh. Kita membangun tempat-tempat taman anak-anak yang nyaman. Oke. Ini kan tidak jelas di taman kota ini apa ini tempat main Konsepnya, anak-anak. maksudnya konsep ini konsepnya. apa sih ya gitu. Temanya Iya. taman ini apa gitu. Oke. Padahal sebetulnya ini kalau dimanfaatkan potensi.
pensi. Ya. Namanya juga ruang publik ya, ruang publik. Jadi kalau bisa memang taman kota itu jadi ini, jadi benar-benar bermanfaat buat masyarakat, Tematik dan maksimal. Ya. Nah, kita berterima kasih lah ya dengan wali kota sebelumnya yang telah membangun masjid kita seperti ini. Dulu ini kan mengundang kritik nih, tapi sekarang ini jadi salah satu tujuan wisata kota Metro loh. Tujuannya wisata religi. Saya seringkali kalau mau sholat maghrib itu ada bus-bus dari luar kota atau mobil-mobil dari luar kota yang sengaja mampir untuk numpang sholat. Menurut para jurnalis, itu berlebihan nggak sih yang saya omongin tadi? Sebetulnya memang di Metro itu kental ya, nuansa Islami itu kental di Metro. Oke. Nuansa Islami kental. Masjid Taqwa itu kalau di manajemen dengan orang-orang yang itu ya, yang ahli, Masjid Taqwa itu justru malah bisa memberikan kontribusi PAD. Wow, kacamata jurnalis loh. Karena dia bisa menjadi wisata religi. Banyak masjid-masjid di luar Lampung, di Jakarta, mereka bisa menghasilkan uang banyak. Ya. Nah, itu yang tidak dikemas oleh kita dan tidak pernah terpikirkan. Kita sekarang sudah ada, ini barang megah, ini barang jadi menarik. Coba menatanya saja kita tidak terpikir. Iya. Buktinya lampunya, masjid kok gelap misalnya, terus masjid ornamen di luarnya. Masjid itu bukan tempat untuk sholat saja gitu, tapi justru dia bisa multidimensi yang agamis. Tempat belajar. Betul. Kacamata jurnalis tentang Masjid Taqwa Kota Metro. Oh enggak, pertanyaannya nggak berat-berat. Namamu siapa? Fitri. So, pemirsa, ini ada Fitri dan teman-temannya yang rumahnya ada di Tegineneng, dan di pukul 17.25 mereka ada di Taman Kota Metro ngabuburit. Fit, ngapain? Kenapa pilih ngabuburit di Taman Kota ini? Soalnya seru Bu, soalnya enak. Kan kita lagi nyari itu bukan. Oke. Bukaannya ada di sekitar sini. Ya. Terus apa lagi selain seru dan banyak bukaan? Apa ya? Nyaman juga sih. Nyaman, Bersih Bu. Bersih. Oke, nyaman, bersih. Kamu kepengen gimana nih kalau pengen ke sini tahun depan, berkunjung lagi tahun depan, apa yang kamu impikan tentang taman ini? Ya, semoga tambah bersih lagi. Tambah bersih. Ya, fasilitasnya banyak. Fasilitasnya banyak. Oke. Ya kayak apa tempat sampahnya itu. Belakang gua. Lebih banyak. Oke, tempat sampahnya lebih banyak. Terima kasih Fitri dan kawan-kawan. Harus sering datang ke Kota Metro, belanja di Kota Metro supaya kasih PAD untuk Kota Metro dan kasih rezeki untuk saudara-saudara kita di Metro. Hati-hati nanti pulang ke Tegineneng nggak boleh ngebut. Iya Bu. Bapak dan Ibu tinggalnya di mana? Punggur itu Lampung Tengah. Bapak namanya Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus, kenapa sih bawa anaknya 2 orang berkunjung ke Taman Kota Metro ini? Kenapa pilih Taman Merdeka ini? Biasanya udah kesini. Oh, suka kesini memang. Apa yang menarik dari Taman Merdeka ini? Ya enak aja Mbak, Bersih, enak. Kemudian nyaman lah. nyaman. Banyak permainan mungkin untuk anak-anak. Kalau Pak Agus, kan ini dari luar Metro ya, berkunjung ke Metro ke sini. Kalau Pak Agus jadi masyarakat Metro, apa sih yang Pak Agus inginkan dari Taman Merdeka? Apalagi yang perlu ditambah? Pak Agus mungkin, Pak Agus mungkin pengen apa? Pengen pindah ke Metro. Atau pengen pindah ke Metro? Pengen lebih rindang mungkin? Iya sih. Pengen lebih rindang lagi. Terlalu panas ya. Ya, pengen lebih rindang lagi. Berarti Bapak Ibu, juga adik-adik, kalau berkunjung ke sini harus bantu supaya nggak buang sampah sembarangan, jaga supaya tidak menginjak rumput, dan jaga juga pohonnya, nggak boleh dinakalin. Oke, terima kasih Bapak.
Terima kasih Bu Agus. Artinya Bang Ab, fasilitas Oke. tempat yang nyaman untuk anak-anak bermain segala itu malah jadi kunjungan objek wisata. Sekarang katanya kan di zaman Pak Irin itu wisata keluarga. Ya, wisata Salah keluarga. satunya adalah ini yang dikemas saja gitu. Cuma ya pemerintah harus mampu menata pedagang itu supaya rapi bagus. Arbi, coba kamu nih yang paling suka sensitif dengan taman kota. Apa? Menurutmu gimana nih taman kota sekarang? Menurut pengunjung bagus-bagus aja kok. Tapi para jurnalis suka sekali mengkritik tentang Taman Merdeka ini. Perlu adanya tempat khusus untuk komunitas yang memang mereka berperan aktif membantu dalam pelopor pariwisata di Kota Metro. Oke, kita nih di Metro banyak komunitas, misalnya anak-anak cakau ya kan, yang ternyata main musiknya oke banget. Ya. Maksudmu kita juga harus kasih space buat mereka tampil. Betul, betul. Dongeng gimana dongeng? Dongeng misalnya atau teater? Lebih bisa kita ke komunitas motor yang mereka memang secara real mereka mempromosikan Kota Metro dan Motor? mereka membutuhkan tempat fasilitas untuk sekedar nongkrong bareng kawan-kawan satu klub. Oke. Mereka butuh tempat diskusi dengan Oke. teman-teman satu klubnya. Oke. Sementara di Kota Metro kita belum dapatkan itu. Ini ngomong-ngomong soal motor. Oke. Di satu kota hari ini tiap hari korannya itu berisi tentang geng Geng motor, motor. ya Oke. kan? Geng motor. Tapi waktu itu saya pernah bilang bahwa itu adalah anak muda yang ingin menunjukkan eksistensi mereka gitu dan nggak punya peluang. Itu maksud Arbi tadi bahwa kita harus kasih mereka ruang. Kasih ruang supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Jurnalis konsep dong, Oke. kira-kira kayak mana tuh ruang yang diperlukan untuk anak-anak muda yang berurusan dengan motor supaya nggak jadi geng motor yang meresahkan. Coba gimana? Jadi sebenarnya simple ini Bu. Kita hanya membutuhkan tempat fasilitas tempat. untuk nongkrong Oke. yang memang disediakan oleh pemerintah Oke. tanpa fasilitas yang lain. Jadi Jadi ada di Sumbersari. bukan, ini kita komunitas motor yang memang mereka berkarya di bidang otomotif, menyalurkan hobi dan bakatnya melalui modifikasi, Oke. touring silaturahmi, Oke. menjalin hubungan terhadap yang Baksos, harmonis, baksos. Baksos dong, jangan touring-touring doang. Kalau baksos kebetulan kan banyak kawan-kawan di Metro, komunitas motor di Metro itu aktif melakukan kegiatan bakti sosial. Nah, cuman kita akui dalam tanda kutip peran serta pemerintah kurang. Sip. Oke. Urusannya geng motor. Klub motor lebih Klub tepatnya. motor. Klub motor Klub lebih motor. tepatnya. Kalau ini si Angga, kita ada di Masjid Taqwa. Angga ini salah satu dulu yang kalau nulis Masjid Taqwa gregetan banget. Iya, Bu. Sekarang udah jadi seperti ini. Tadi kita juga tanya, banyak masyarakat kesini memang khusus untuk numpang sholat di sini dan menjadikan masjid ini pariwisata. Apa dong menurutmu? Kalau menurut saya Kencengan dong jurnalis. lebih harus dijaga, Bu. Dijaga kayak sekarang ini udah banyak yang udah pudar, Ibu. Di dalam pernah kita kritik juga soal lampu yang Lampunya gelap. bukan gelap, Bu. Apa-apa? Rusak, copot malah. Copot. Jurnalis menjawab. Atasnya bocor, Bu. Oh, tapi Sudah udah banyak nggak rembesan. bocor. Itu udah setelah nggak- kita beritakan, Bu. Oke. Setelah Terima kita kasih beritakan. jurnalis. Dan saat ini kembali bocor lagi. Oh ya. Boleh bocor lagi karena di atas permasalahan itu nggak dibenerin, Bu, daknya. Oh, Memang gitu. air menggenang dan setelah itu turun ke bawah. Catatan untuk kita semua itu. Oke. Terus di sini kita. Saya nambahin sedikit, Oke, boleh nggak, Bu? boleh dong. Kasihan deh. Jadi kalau di Indonesia sebagai mayoritas umat muslim terbesar, kalau di Rusia sama di Inggris itu yang umat muslimnya kecil, masjid itu dijadikan tempat bukan sekedar untuk beribadah. Oke. Jadi untuk pelajaran, untuk sejarah, ada kelompok-kelompok seperti Komunitas, FGD, ya. group discussion, dan di Metro sayang sekali gitu, kita punya masjid yang besar, tapi tidak diberikan fasilitas sama pemerintah, gitu. Nggak dibuka ruangnya. Ya, ya. Oke. Di atas nggak jadi. Teman-teman, sebenarnya gerakan yang paling bagus ini menurut saya, gerakan yang paling bagus itu bukan top down, tapi bottom up ya. Kita udah coba. Contohnya rumah pintar saja. Ketika itu jatuhnya dari atas ke bawah, berapa banyak sih rumah pintar kita yang kemudian dikunjungi masyarakat. Tetapi ketika kita komunitas relawan datang kepada rakyat membawa buku, membacakan kepada rakyat, mereka justru bisa mendampingi rakyat sampai ada UMKM-nya. Sampai bisa mendorong ibu-ibu yang tadinya marginal itu kemudian bisa memiliki usaha sendiri, misalnya di abon lele atau pemanfaatan barang bekas. Karena apa? Gerakannya dari bawah ke atas. Saya kira apa yang disampaikan Indah tadi bukan berarti pemerintah tidak membuka, tetapi gerakannya memang harus dari kita dulu, kemudian baru pemerintah mendorong. Sepakat nggak nih? Sepakat. Konsep taman kota ini kan kita lihat
dari segi tata ruangnya peruntukannya seperti apa. Oke. Awalnya. Temanya. Nah, temanya itu apa? Peruntukannya apa? Kita dilihat fungsi awalnya seperti apa gitu. Oke. Fungsi pokoknya seperti Tapi kan apa? berkembang dong. Oke, Dengan kita perkembangan bicara suatu kota, perkembangan boleh dong. suatu kota, modernisasi kota, sah-sah saja ketika taman kota ini kita sebuah konsep di situ kita akan menjadikan seperti apa. Tentunya itu kita libatkan banyak berbagai pihak stakeholder. Contohnya salah satunya Salah jurnalis. satunya jurnalis. Kalau dalam kacamata masukan Bang di situ. Wahab, apa sih yang bagus untuk Yang taman bagus kota? taman kota ini yang pasti sesuai dengan visi kota pendidikan, Oke, edukasi, Ya, dijadikan pembelajaran. tempat pembelajaran di Oke. situ. Sudah itu yang pasti penataan, ketegasan dari pemerintah sendiri. Ketegasan dari pemerintah itu Straight wajib. line, kata jurnalis. Tapi kalau pemerintah Ketegasan. tegas nanti jangan ditulis miring loh ya. Tidak, dalam arti begini, konsep seperti ini sebetulnya ini sudah berjalan untuk mendapatkan suatu PAD parkir. Ya. Sejauh mana? Kemudian masyarakat yang pedagang masyarakat juga dapat. pedagang kabarnya juga ada indikasi pungli di Oh, iya? situ. Di situ ada indikasi pungli, mereka dipungut 5.000 per satu pedagang. Kita bayangkan kalau satu malam parkir itu menghasilkan berapa jumlah? PKL itu berapa? Odong-odong itu sudah Oke, berapa di situ? sip. Jadi kalau pemerintah itu tegas di situ, itu income tersendiri buat untuk Berarti PAD pemerintah ini Kota DPRD Metro. hari ini sedang Di situ. membahas bagaimana ke depan nih retribusi parkir itu kita tata lebih baik. Lebih baik Jurnalis lagi. dan pers support dong. Support dong. Kita Oke. support, kenapa tidak kalau untuk kepentingan masyarakat Kota Metro Sip. gitu loh. Ini kenapa kita harus tanya dari jurnalis? Karena kita perlu ya. Kita hari ini harus memetakan kantong-kantong parkir kita dan semua tempat-tempat, semua hal yang memungkinkan kita untuk meningkatkan retribusi. Kenapa? Karena Metro ini tidak punya SDA. Betul. Sehingga kita harus sangat, DPRD hari ini sangat concern bagaimana meningkatkan pendapatan tanpa memberatkan masyarakat. Hanya lebih mengefektifkan yang sudah ada. Iya, Kita kita stop sepakat. yang di sini, nanti kita mau lihat bagaimana warung-warung tenda Kota Metro begitu menarik untuk kita jelajahi. Sebentar lagi. Masjid yang megah perlu ditata, depannya itu lebih cantik. Oke, catatan Airnya untuk aku, kurang, catatan kurang untuk aja. stakeholder. Bila perlu dikasih ikan biar lebih menarik. Oh, kita sapu-sapu biar bersih gitu ya. Tidak perlu nggak ada, Bu. Kan kalau bulan puasa omsetnya naik nggak? Alhamdulillah. Rumahnya di mana? 15 polos. 15 polos orang Metro asli. Namanya siapa? Namanya Lutfi. Namanya Lutfi. Berapa kali? Berapa banyak naiknya? Naiknya ya 30%. 30%. Bapak namanya siapa? Pak Heri. Rumahnya di mana? Di mana, Pak? Namanya Metro ada daerah Orang Lampung Timur loh. Ini dari Kabupaten Penyangga datang ke Metro untuk beli sate. Satenya Mas Lutfi. Bapak terima kasih sudah memberikan pedagang kami rezeki. Dan ini juga catatan bagi kita bahwa UMKM itu harus kita dorong, kita bantu supaya mereka berkembang, tidak jadi beban bagi kota, tetapi justru dengan mereka mendapatkan penghasilan, kota kita jadi lebih maju. Pak Heri, terima kasih. Pak, nunggu buka ya Pak menikmatinya, jangan sekarang. Ini mau lebaran dan pasti polisi lah yang paling disibukkan dengan operasi ketupat. Sebenarnya kalau dalam kacamata teman-teman kepolisian, apalagi yang ada di lapangan, harapannya apa sih? Metro ini seperti apa sih ke depan? gedean dikit bang, kencangan dikit. Kalau untuk kami selaku dari kepolisian, khususnya dari Satuan Lalu Lintas, yang berharap untuk semua, baik untuk nanti pada hari raya itu berjalan dengan lancar. Amin. Baik itu untuk arus balik, ada arus mudik maupun arus balik. Harus balik. Di Metro ini apa yang paling crowded? Kalau untuk fraudit sih enggak Bu, cuma karena mungkin banyak pengalian arus dari Lampung Tengah. Oke, karena perlintasan? Ya perlintasan mungkin itu aja yang kita antisipasi.
titik-titik tertentu juga sudah disiapkan untuk Agak sensitif boleh nggak terkait dengan curanmor, misalnya mau menjelang Lebaran apa nih? Gimana? Apa saran-saran atau himbauan masyarakat? kalau untuk itu untuk saya sendiri, untuk ke masyarakat paling mereka harus lebih hati-hati karena dari berbagai kasus yang sudah yang saya dengar itu kadang-kadang masyarakatnya juga yang teledor, Bu. Ya, Jadi oke. mau parkir motor atau kendaraan mereka kadang-kadang kuncinya juga masih ditaruh di Taruh situ, di tempatnya. STNK-nya di situ, kadang-kadang Oke. di bawah jok juga ada dompet di situ. Iya, iya. Bang, kalau masalah lampu lalu lintas sama penerangan gimana sih di Kota Metro ini untuk nyupport keamanan? Kalau di sini saya rasa sudah cukup, cuma kalaupun bisa untuk daerah-daerah yang agak ke pinggir mungkin bisa Harus lebih terang. lebih terang lagi. Catatan bagi kami dan mudah-mudahan ini juga ditonton oleh Kadistako bahwa lampu-lampu di daerah pinggiran menjelang Idul Fitri ini di mana tingkat kewaspadaan kita juga harus meningkat. Itu lampu-lampu jalan di daerah pinggiran, kawan-kawan dari kepolisian berharap mendapatkan perhatian khusus. Itu ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat repot-repot dan jangan merasa lelah. Duluan apa duluan? Ini aja. Di Kota Metro itu sangat dikenal tentang kuliner ya. Jadi salah satu wisata keluarga yang mungkin nanti ada hubungannya dengan visi misi wali kota adalah wisata kuliner. Salah satunya warung tenda yang ada di yang kita tempati. Menurut kawan-kawan, apa sih yang harus kita lakukan lagi untuk mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat? Salah satunya di bidang kuliner ini. Menurut Bang Indra dulu. Kalau menurut saya itu menggeser Yang kuat. itu menggeser pusat keramaian ke tempat-tempat yang belum ramai, Oke, menggeser pusat keramaian yang belum ramai, misalnya 24 gitu. ya, atau stadion juga Stadion Tegasari. tinggal diberikan infrastruktur, kemudian kalau bisa ada zero tax ya buat mereka setahun atau 2 tahun Iya. untuk memancing Oke. usaha mereka. Berarti pemerintah harus membuat memancing, memberikan pancingan bagi mereka sehingga menarik keramaian itu ke sana. Misalnya kita bikin band gratis gitu ya, kasih mereka space untuk nge-band, kasih mereka space untuk nge-track, ya nge-track dan klub motor. Mbak Dedi apa lagi? Nah, kalau saya, Bu, jadi saya pedagang ini memang harus ditata dan dibuat jadi sering parkir ini. Sentral, Jadi iya, jadi ini kan kira-kira sih ada di sana, ada di sini, ada di sana. Ya karena tidak ada tempat. Kedua, pedagang ini kan memang harus diberi jaminan oleh pemerintah. Seperti mereka ini kan banyak tarikan-tarikan liar, sebenarnya keamanan, sampah, lampu segala. Kalau itu memang ditarik masuk ke PAD sih tidak masalah. Tapi kita takutnya kan ada oknum-oknum. Nah itu kalau ditata di satu Tapi ruangan disinyalir dong. Disinyalir Disinyalir dong. Tapi bukan disinyalir lagi, mungkin pedagang bisa tahu dalam satu malam ini berapa. Jangan dia ditanya pedagang Iya, soal kan? itu. Jadi memang itu harus ditata di dalam satu tempat sehingga kayak pemerintah juga bisa mengontrol dan yang pengen berkunjung ke Metro atau siapapun yang ini enak kok di sini tempat kalau cari kuliner apa aja ada di Metro. Oke, ini sekedar untuk info aja bagi pemirsa yang bukan orang Metro. Metro itu dikenal dengan pindang, tetapi kita juga punya soto sapi, kita punya nasi goreng, sehingga siapapun yang melintas nanti, melintasi Metro ini mau ke Lampung Timur atau mau ke Palembang, kemanapun, dapat mampir di kota Metro dan cobain kulinernya kota Metro. Murah lagi. Murah-murah. Metro itu terkenal dengan kuliner yang enak dan murah-murah. Terjangkau. Ya itu yang saya bilang, sebetulnya ada momentum di Ramadan ini yang bisa Ya. pemerintah manfaatkan. Misalnya membuka festival kuliner Ramadan. Dikaitkan dengan komunitas musik misalnya. Dikaitkan dengan komunitas musik. Oke. Sehingga dan itu dijadikan agenda setiap Tahunan. tahun. Oke. Jadi tidak menumpuk masyarakat Metro itu di satu tempat, tapi dia bisa memilih, gitu loh. Oke. Kan di Sambar, Ya. di ini, gitu loh. Ya, tetap Sebetulnya dikaitkan dengan komunitas-komunitas yang ada di kota Metro. Kenapa nggak Keren. dijadikan ikon saja gitu, festival kuliner Makanan Ramadan. Nah, Ramadan, Ya. gitu loh. Kalau Puan Krisna apa nih?
Hampir 1 jam lebih kita berusaha menggali apa yang ada di pikiran kawan-kawan jurnalis dan pers tentang kota Metro, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu lagi, tentang bagaimana kota Metro hari ini dan ke depan. Kita sudah mau memasuki, akan memasuki buka. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini tercatat sebagai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jurnalis, kita say goodbye dulu buat para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.